Hai, balik lagi di Docin 88. Oke, untuk kalian semua yang mau apply ke kapal pesiar atau melamar bekerja di kapal pesiar, bisa cek video-video dari saya. Karena saya beberapa hari kemarin saya sudah membuat beberapa step atau dari awal saya proses untuk melamar bekerja di kapal pesiar. Nah, pertama kali kamu cek Instagram. Sudah saya posting videonya ada. Lalu proses pre-screening. Nah, sudah saya ada juga tuh videonya. Lalu final interview. Nah, itu rangkuman step-step atau perjalanan saya untuk melamar bekerja di kapal pesiar. Step berikutnya setelah final interview, 1 minggu setelah kamu dinyatakan lulus, kamu di-email oleh agen untuk mengumpulkan beberapa dokumen asli. Dikirimkan langsung ke agen. Nah, kalau saya pilihannya antara dua, mau ngirim sendiri atau lewat kurir. Nah, kalau saya karena domisili rumah saya di daerah Jakarta, jadi dekat dengan kantor yang ada di Bintaro. Nah, setelah itu proses eh, pengiriman dokumen lalu disimpan agen. 1 bulan setelah dari situ, kamu akan dibuat jadwal untuk medical check up. Nah, medical check up untuk di perusahaan saya prosesnya reimburse. Nah, untuk biayanya sekitar 2.200.000. Apa aja sih untuk medical check up? Nah, pertama kali ya cek kondisi badan dulu kayak kondisi suhu tubuhnya, keadaannya, lalu cek darah, cek pendengaran, cek mata penglihatan, lalu dicek juga gigi. Nah, untuk kamu gigi yang bolong, kalau bisa ditambal, kalau yang rusak bisa dicabut. Nah, lalu proses eh cek eh, air kencing atau air pipis, lalu cek kotoran, lalu cek kondisi dubur. Nah, nanti kamu akan disuntik vaksin. Nah, untuk kamu yang akan melakukan medical check up, tolong jaga kesehatan kamu. Ya, misalkan kayak merokok, tolong kurangi. Ya, pokoknya 1 minggu sebelum melakukan medical check up, kamu bisa olahraga, jalan pagi, banyakin minum, itu sih. Lalu setelah dari proses medical check up, kamu akan melanjutkan ke proses visa. Nah, visa pertama kali saya adalah visa C1D. Visa C1D itu adalah visa yang dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat untuk kita para pelaut yang akan join, yang akan bergabung di negara Amerika Serikat. Nah, prosesnya kira-kira dari medical check up ke undangan untuk ngurus visa sekitar 3 bulan, 3 sampai 4 bulan deh. Pokoknya nanti kamu tunggu kabar dari jadwal dari agen, nanti akan di-email ke email kamu. Nah, 1 hari sebelumnya untuk proses Siwandi, kamu ada proses namanya briefing ke kantor. Nah, kebetulan saya ke daerah Bintaro, kantor dari Ratu Oceania Raya. Nah, di sana ada proses briefing dari pihak visa. Nah, nanti kamu difoto. Fotonya dilakukan di kantor agen. Lalu kamu akan diberikan seperti letter of employee. Nah, di situ ada nama kamu, tanggal kamu join, sama port yang akan kamu juga join. Nah, portnya rata-rata di Amerika, karena kita akan mengurus visa C1D. Nah, visa C1D bisa nggak sih kalau misalkan ngurus sendiri? Nggak bisa, karena C1D ini khusus untuk para pelaut dan yang akan memegang visa C1D ini rata-rata mereka sudah di-approve atau sudah masuk ke perusahaan kapal pesiar. Jadi di situ kamu dapat letter of employee. Nah, ini hanya untuk sebagai pengantar kamu untuk mengurus visa C1D. Nah, setelah briefing, besokannya saya lanjut ke kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Nah, prosesnya agak apa ya, bukan ribet sih, lebih lebih detail ya. Pertama kali kamu masuk, kamu nggak boleh merekam, nggak boleh foto di depan kedutaan, lalu kamu masuk. Di step pertama, kamu akan dicek dokumen, kelengkapan dokumen. Setelah itu, kamu masuk, dicek body. Nah, setelah masuk lagi ke dalam gedung, nah kamu nggak boleh bawa namanya tuh dompet, kunci, alat-alat yang benda tajam,
gesper, semua ditinggalkan di pos security. Itu sampai handphone kamu tinggalkan semua di dalam satu box, dinamain, lalu kamu masuk. Nah, di dalam proses di dalam kedutaan, kamu akan menemukan pertama kali loket adalah pemberkasan lagi atau cek dokumen. Lalu di loket kedua, kamu akan melakukan sidik jari. Nah, yang ketiga adalah interview untuk visa C1D. Nah, jadi kamu harus siap-siap dengan bahasa Inggris kamu ya, karena semua proses dilakukan oleh orang ya dari kedutaan Amerika Serikat. Mereka juga bisa sih bahasa Indonesia dan mereka juga bisa melakukan dengan bahasa Inggris, tergantung dari mereka. Nah, di sini saya akan membahas pertanyaan apa saja sih untuk visa C1D untuk para pelaut. Nah, pertama kali dia pasti menanyakan nama. Kedua, kamu akan ditanya apakah ini pertama kali kamu mengurus visa C1D dan pertama kali kamu bekerja di kapal pesiar. Lalu ketiga, apakah kamu punya saudara di Amerika Serikat? Nah, kalau ini jawabannya tidak. Dan apakah kamu punya teman di Amerika Serikat? Saya juga jawab tidak. Karena prosesnya kamu memang tidak boleh punya teman atau keluarga di Amerika Serikat ya. Mungkin takut ada sesuatu ya di sana. Jadi lebih baik menjawab tidak. Karena emang kamu bekerja di kapal pesiar ya, bukan ke darat. Lalu dia akan menanyakan, saat ini kamu bekerja di mana? Terus dia menanyakan, kapan kamu akan join di perusahaan kapal pesiar ini? Di mana kamu akan join? Di pelabuhan mana? Nah, kamu juga harus cek tuh atau bisa menghafal dari LOA yang diberikan agen dan dari perusahaan kapal pesiar tersebut. Kamu harus hafal deh, ibarat kamu baca dulu. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, kamu akan mendapatkan kertas. Nah, kertas ini sebagai tanda bahwa visa kamu di-approve atau disetujui dari pihak negara Amerika Serikat. Nah, kalau kertas putih, itu tandanya disetujui atau di-approve. Nah, kalau yang merah, itu di-cancel atau tidak bisa. Nah, kalau yang kuning, itu harus kembali lagi. Jadi harus atur jadwal lagi atau mengulang. Untuk kamu yang akan mengurus visa C1D ke Kedutaan Amerika Serikat, kalau bisa kamu pakai dress code seperti, ya mungkin masukan aja sih. Kalau saya batik lengan panjang, celana panjang hitam bahan, sama sepatu pantofel hitam. Ya ibaratnya kamu mau ketemu orang penting lah. Formal, baju formal. Nah, dari situ kamu harus mengabarkan agen lagi bahwa kamu sudah menerima atau sudah selesai dari proses pengurusan visa, tentang bagaimana cara melamar bekerja di kapal pesiar karena saya lewat dari agen Ratu, lalu proses pre-screening, lalu proses final interview. Nah, ini adalah proses mengumpulkan dokumen, lalu medical check up, dan proses visa C1D. Oke, jika kalian memang suka, bantu like ya, bantu follow akun Docin88. Untuk kamu para pemula, semoga sukses dan selalu dukung terus channel saya ya. Nah, untuk berikutnya kita bahas apa ya? Isi ke dalam kolom komentar. Jadi saya bisa tahu apa yang ingin kamu tahu tentang step-step pengalaman untuk apply ke kapal pesiar. Jujur, untuk saya saat ini masih menunggu jadwal keberangkatan. Bukannya saya mau sombong atau apa, tapi saya ingin membagi pengalaman saya kepada kalian yang akan baru mulai berkarir di kapal pesiar. Oke, terima kasih.